Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaipi. Saya akan membahas materi tentang glikogenesis dan glikogenolysis. Di sini ada pengertian glikogenesis. Glikogenesis merupakan tahap pertama metabolisme karbohidrat. Glikogenesis adalah memecah glukosa atau glikolisis menjadi asam piruvat. Selanjutnya, asam piruvat dioksidasi menjadi asetil CoA. Asetil CoA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolisir menjadi energi. Proses ini akan terjadi jika kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Contohnya itu seperti berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan banyak lain contohnya. Di sini ada tujuan glikogenesis. Tujuan glikogenesis yaitu jika jumlah glukosa melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan jangka pendek melalui proses glikogenesis. Contohnya itu, jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan olahraga. Di sini juga ada tahap-tahap glikogenesis. Yang pertama itu glukosa mengalami fosforilisasi menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Di otot, reaksi ini dikatalisir oleh heksokinase, sedangkan di hati oleh glukokinase. ATP tambah D-glukosa dan dilanjutkan D-glukosa menjadi 6-fosfat dan ADP. Yang kedua itu glukosa 6-fosfat berubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglukomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilisasi dan gugus fosfo akan mengambil bagian di dalam reaksi Levy-Seibel yang intermediatnya adalah glukosa 1,6 difosfat. Glukosa 1,6 difosfat bertindak sebagai koenzim. Glukosa 6-fosfat dilanjutkan ke glukosa 1-fosfat. Enzim protein dan glukosa 1-fosfat dilanjutkan ke enzim dan glukosa 1,6 difosfat dilanjutkan ke enzim protein dan glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP untuk membentuk uridin difosfat glukosa atau UDP-GLC. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim hidrolis pirofosfat inorganik. Berikutnya oleh enzim pirofosfatase inorganikan, menarik reaksi ke arah kanan persamaan reaksi. Dan selanjutnya itu atom C1 pada glukosa yang diaktifkan oleh UDP-GLC membentuk ikatan glikosidik dengan atom C4 pada residu glukosa terminal glikogen sehingga membebaskan uridin difosfat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim glikogen sintase. Molekul glikogen yang sudah ada sebelumnya disebut glikogen primer. Harus ada untuk memulai reaksi ini. Glikogen primer selanjutnya dapat terbentuk pada primer protein yang dikenal sebagai glikogenin.
Residu glukosa yang lebih lanjut melekat pada posisi 1-4 untuk membentuk rantai pendek yang diaktifkan oleh glikogen sintase. Pada otot rangkai, glikogen tetap melekat pada pusat molekul glikogen, sedangkan di hati terdapat jumlah molekul glikogen yang melebihi jumlah molekul glikogenin. Setelah rantai dari glikogen primer diperpanjang dengan penambahan glukosa tersebut hingga mencapai minimal 11 residu glukosa, maka enzim membentuk cabang memindahkan bagian dari rantai 1-4 panjang minimal 6 residu glukosa pada rantai yang berdekatan untuk membentuk rangkaian 1-6 sehingga membuat titik cabang pada molekul tersebut. Cabang-cabang ini akan tumbuh dengan penambahan lebih lanjut 1-glukosil dan pembentukan cabang selanjutnya. Setelah jumlah residu terminal yang non-reduktif bertambah, jumlah total tapak reaktif dalam molekul akan meningkat sehingga akan mempercepat glikogenesis. Yang kedua itu ada pengertian glikogenolisis. Glikogen adalah struktur polimer bercabang yang mengandung glukosa sebagai monomer dasar. Pertama, molekul glukosa individu dihidrolisa dari rantai, diikuti dengan penambahan gugus fosfat pada C1. Pada langkah selanjutnya, fosfat tersebut akan dipindahkan ke posisi C6 untuk memberikan glukosa 6-fosfat. Suatu senyawa persimpangan jalan. Glukosa 6-fosfat adalah langkah pertama dari jalur glikolisis glikogen. Sumber karbohidrat dan energi yang dilanjutkan diperlukan. Jika energi tidak segera diperlukan, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa untuk distribusi dan berbagai daerah ke sel-sel seperti otak. Di sini juga ada proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis ini dilakukan untuk mendapatkan glikogen kembali. Apabila glikogen yang tidak disimpan di dalam otot dan hati tidak cukup inti memenuhi kebutuhan sehingga perlu adanya pembuatan glikogen yang disimpan sebagai glikogen cadangan. Selain gluconeogenosis, untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptom hipoglikemia. Pada glikogenolisis, glikogen digradasi berturut-turut dengan enzim glikogen fosforilase, glukosidase, fosfoglukomutase menjadi glukosa. Hormon yang berperan pada lintasan ini adalah glikogen dan adrenalin. Di sini juga ada tahap-tahap glikogenolisis. Tahap pertama, penguraian glikogen, yaitu pembentukan glukosa 1-fosfat. Berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen. Reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa dan enzimnya. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya atau glikogenesis, yaitu fosfoglukomutase. Tahap reaksi berikutnya adalah pembentukan glukosa dari 6-fosfat berbeda dengan reaksi kebalikannya dengan glukokinase. Dalam reaksi ini, enzim lain glukosa 6-fosfatase melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ADP dari ADP dan fosfat.
glukosa yang terbentuk inilah nantinya akan digunakan oleh sel untuk respirasi, sehingga menghasilkan energi. Yang energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.